Assalamualaikum. Pada majelis pagi kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam. Ia merupakan juru bicara adiknya dan menjadi teman setia selama berdakwah. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak begitu fasih dalam berbicara. Ia memiliki kakak yang lebih fasih daripadanya, Nabi Harun alaihissalam. Maka dari itu, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Permintaan Nabi Musa alaihissalam tersebut juga diceritakan dalam surah At-Toha ayat 29 sampai ayat 33. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Doa Nabi Musa alaihissalam tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Dalam Al-Quran, Nabi Harun alaihissalam disebut bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya merupakan dua nabi yang selalu bersama dalam menjalankan tugas dakwahnya. Rizal Aizid dalam bukunya yang berjudul Sejarah Terlengkap 25 Nabi menceritakan pada suatu ketika Nabi Harun alaihissalam mendampingi Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk meminta melepaskan kaum Bani Israel dari perbudakan. Nabi Harun alaihissalam mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Perkataan juga sangat jelas. Tidak heran bila dia sering disebut juru bicara Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya mereka berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Dikisahkan ketika mereka tiba di sekitar Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di puncak Gunung Sinai. Ia lalu menugaskan kakaknya Harun alaihissalam untuk menjaga kaum Bani Israel. Pada saat Nabi Harun alaihissalam mendatangi kaum Bani Israel, mereka Bani Israel justru tidak mempercayai Nabi Harun. Mereka menganggap hanya Nabi Musa alaihissalam lah yang patut dipercayai. Momen itu dimanfaatkan seorang penyihir yang bernama Samiri. Ia mendatangi Bani Israel dengan membawa patung sapi emas yang terlihat nampak hidup. Tidak lain karena kekuatan sihirnya. Setelah mendapat terpaan tipu daya dari Samiri, akhirnya kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Nabi Harun alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana difirmankan dalam surah At-Toha ayat 90. Artinya, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu. Itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kaum Bani Israel tidak menghiraukan perkataan Nabi Harun alaihissalam. Ia tetap menyembah patung sapi buatan Samiri. Hingga Nabi Musa alaihissalam datang kembali mereka sebagaimana dikatakan dalam surah At-Toha ayat 91. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Hingga ketika Nabi Musa alaihissalam selesai dari tugasnya, ia kembali menemui Bani Israel dan mendapati kaumnya kembali menyembah berhala buatan Samiri. Nabi Harun alaihissalam menceritakan semua yang terjadi. Akhirnya berkatalah Nabi Musa alaihissalam mengusir
sebagaimana diceritakan surah At-Toha ayat 97. Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sesekali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan menyebarkan kemudian kami sesungguhnya akan menghamburkan ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Nabi Harun alaihissalam adalah kesabaran dalam menghadapi kaum Bani Israel yang tidak mempercayainya. Bahkan ia mengalah untuk tidak berdebat agar menjaga kaum itu utuh hingga adiknya kembali. Begitulah kisah Nabi Harun alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.